Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang saleh dan soleha? Semoga anak-anak bunda selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, PTS kita sudah selesai. Semoga hasilnya sangat memuaskan ya. Jangan lupa anak-anak bunda selalu rajin belajar. Meskipun kita belajar jarak jauh, semoga anak-anak bunda tetap semangat ya belajarnya. Nah, sebelum kita belajar, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita masih tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita memasuki subtema 3, ayo cintai lingkungan. Kita memasuki pembelajaran 2 ya. Apakah anak-anak bunda sudah siap belajarnya? Siap ya? Nah, di sini kita memasuki pembelajaran 2. Nah, di sini ada kata kunci yang akan kita pelajari hari ini, yaitu manfaat peduli dan melestarikan sumber daya alam dan teknik pembuatan montase. Simak ya materi yang akan Bunda sampaikan hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, menjelaskan teknik pembuatan montase. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini gambar apa? Iya, benar sekali. Di sini ada sampah yang dibiarkan menumpuk. Nah, sampah yang dibiarkan menumpuk dapat membuat udara di sekitar kita tercemar. Nah, coba anak-anak bunda bayangkan, apakah kalian merasa nyaman saat berada di tempat yang tidak terawat seperti pada gambar? Iya, benar sekali. Tentu saja kita akan merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan yang sangat tidak terawat. Jika kita membiarkan lingkungan tidak terawat, nah artinya kita tidak peduli terhadap lingkungan. Di lingkungan, kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Kita harus saling menjaga keseimbangan alam. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan kita harus kita rawat agar tetap dapat memberikan manfaat untuk kita. Jika hewan tidak dirawat, mereka dapat menularkan penyakit kepada hewan lain, bahkan juga dapat menularkan penyakit kepada kita. Dan juga jika tumbuhan layu atau terbang, mereka tidak dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Nah, jadi kita harus merawat hewan dan tumbuhan dengan sangat baik. Nah, apakah anak-anak bunda sudah mengerti bagaimana membedakan mana lingkungan yang terawat dan mana lingkungan yang tidak terawat? Nah, dari penjelasan yang sudah Bunda jelaskan tadi, jadi kita harus merawat lingkungan kita dengan sangat baik. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus peduli terhadap lingkungan kita, harus peduli terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, coba sekarang anak-anak bunda amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Pasti anak-anak bunda bisa membedakan ya, mana tumbuhan dan hewan yang terawat. Nah, sekarang gambar yang pertama, apakah tanaman ini terawat? Iya, tidak, karena tanamannya layu. Tanaman ini sangat tidak terawat. Nah, jadi itu ditandai silang ya. Kemudian gambar yang kedua itu menunjukkan hewan yang terawat atau tidak terawat. Iya, ini adalah hewan yang terawat. Hewannya diberi makanan. Kemudian di sini ada ayam. Nah, apakah ayam itu hewan yang terawat? Iya, benar. Ini adalah hewan yang terawat. Dia terlihat tampak segar. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar tanaman. Nah, tanaman ini apakah terawat atau tidak?
Iya, benar sekali. Ini adalah tanaman yang sangat terawat. Bisa anak-anak Bunda lihat di sini tanamannya sangat segar. Nah, kemudian selanjutnya gambar yang di bawah. Di situ ada sapi. Nah, apakah hewan tersebut terawat? Iya, tidak terawat. Anak-anak Bunda bisa lihat keadaannya. Iya, sangat kurus karena tidak diberi makan. Selanjutnya di sini ada tanaman. Nah, apakah tanaman ini terawat? Tidak, sangat tidak terawat. Bisa kita lihat di situ tanamannya sangat layu karena tidak pernah disiram. Kemudian, tanaman selanjutnya, apakah tanaman ini merupakan tanaman yang terawat? Iya, tidak. Tanamannya banyak yang layu, banyak yang berwarna coklat karena iya, benar, karena tidak dirawat dengan sangat baik. Selanjutnya yang terakhir, di sini ada tanaman juga. Apakah ini adalah tanaman yang terawat? Benar sekali, di sini adalah tanaman yang sangat terawat. Kita bisa lihat di sini tumbuhannya sangat segar. Nah, jadi anak-anak Bunda bisa membedakan ya, mana tumbuhan yang terawat, mana tumbuhan yang tidak terawat, dan juga mana hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat. Nah, dari tanaman yang sudah kita lihat tadi, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Nah, kita akan mempelajarinya ya. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daunnya berwarna hijau, bebas dari hama ataupun gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama, sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat adalah sebaliknya, batang atau daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau kecoklatan, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Nah, seperti contoh yang sudah kita lihat tadi. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri hewan terawat. Bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak sangat lincah, jarang sakit. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tak terawat, nah, hewan tersebut malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya dan bulunya kotor. Nah, seperti gambar-gambar hewan yang sudah kita lihat tadi. Jadi anak-anak Bunda bisa ya membedakan mana hewan dan tumbuhan yang terawat ataupun tidak terawat. Nah, sekarang Bunda akan tanya, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Iya, benar sekali. Kalau kita menemukan tumbuhan yang tidak terawat, kita harus menyiramnya setiap hari, memberinya pupuk, merawatnya dengan sangat baik seperti pada gambar. Nah, kemudian kalau kita melihat hewan yang tidak terawat, apa yang kita lakukan? Iya, kita memberinya makanan, memberinya minum, memandikannya, membuatkannya kandang. Nah, seperti pada gambar. Hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat itu disebabkan oleh manusia, disebabkan oleh kita yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kita hanya sibuk dengan aktivitas kita masing-masing sehingga kita lupa dengan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya. Nah, mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah ataupun di sekitar kita, menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada, seperti tidak memetik daunnya, tidak mencabut bunganya, bakal buahnya tanpa tujuan, dan sebagainya. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian kita, tentunya lingkungan akan terawat dan terjaga kelestariannya. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang teknik pembuatan montase. Nah, apa anak-anak Bunda
Sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan montase? Nah, Bunda akan jelaskan ya. Karya montase itu dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah, buku, ataupun koran bekas, kemudian ditempel. Nah, itu adalah montase seperti pada gambar yang sudah kita lihat. Nah, ini adalah contoh karya montase. Nah, cara membuat montase yang pertama kita siapkan dulu alat-alatnya. Alat dan bahan. Alatnya di situ ada gunting. Bahannya ada majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HPS atau karton, dan juga lem. Nah, kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah pembuatannya yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalkan badan atau kepala yang berbeda, seperti pada gambar ya. Yang kedua, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Kemudian, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Yang terakhir, lihat hasil montase yang sudah kita buat. Nah, mudah kan cara membuat montase? Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kita lingkungan beserta isinya bagi kesejahteraan manusia. Perilaku peduli lingkungan juga merupakan wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan menjadikan kita teladan bagi lingkungan. Jadi kita harus merawat lingkungan kita dengan sangat baik ya. Nah, di sini Bunda ada tugas untuk anak-anak Bunda, yaitu tuliskan 5 kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan untuk melestarikan sumber daya alam dan peduli terhadap lingkungan sekitarmu. Nah, kerjakan ya tugasnya, kemudian jangan lupa dikumpul ya, ditulis di buku tulisnya. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Next, kata kunci yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan, serta pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, itulah kata kunci yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Semoga anak-anak Bunda tetap semangat ya belajarnya untuk mendapatkan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Marilah bersama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.